Ya, oke. Sekarang kita masuk pada instalasi Laravelnya. Nah, di sini sebelum kita menginstal Laravel, ya, kita lihat dulu dokumentasinya yang ada di laravel.com. Nah, di sini lengkap semua penjelasan mengenai penginstalannya, ya. Jadi ini merupakan web Laravel, ya, yang pada saat ini kita lihat yaitu ada versi ke-8, ya, bisa dilihat di sini dokumentasinya. Nah, ini dia yang saat pada video ini yang Anda lihat, ini sudah versi ke-8. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan versi-versi yang sebelumnya, nah itu bisa kita pilih di sini, ya. Bisa kita misalnya pilih versi ke-7. Nah, dia sudah mengarahkan kita untuk menginstal versi ke-7 nya, ya, ini. Nah, tapi saya sarankan untuk install saja yang versi ke-8, ya, karena yang namanya suatu framework atau aplikasi seperti ini itu terus melakukan pengembangan, ya. Adapun pasti fitur itu juga pasti memiliki update atau plugin yang baru, fitur yang baru, package yang baru, ya. Tidak menutup kemungkinan kita nanti akan menggunakan fitur-fitur yang baru tersebut. Nah, di sini bisa dilihat untuk instalasinya, ya. Nah, ini merupakan syarat untuk penginstalan Laravelnya. Ya, ini semua harus tersedia pada pada komputer yang akan kita instalkan Laravel. Tapi bagi adik-adik semua yang sudah menginstal SAM atau MAM, ya, ada beberapa jenis web server, ada SAM, ada MAM, ada LAM, ya, itu otomatis dia include ini semua. Sudah ada PHP-nya, JSON-nya, SSL-nya, ya, dia sudah include untuk web server pada SAM, MAM, MEM, ya, MAMP, kemudian LAM. Ya, ada beberapa web server juga, ya, yang lain, tapi yang lebih kompleks itu ada SAM, ya, yang umum kita gunakan. Nah, kemudian untuk yang harus lagi diinstal yang pertama yaitu Composer. Nah, di sini Composer dia berbeda dari Laravel itu sendiri. Jadi dia ini Composer, ya, istilahnya dia yang manajemen PHP-nya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Composer ini dependensi atau dia istilahnya yang support untuk PHP pada Laravelnya. Jadi banyak sekali sebenarnya dependensi, tapi yang bekerja sama dengan Laravel yaitu Composer. Nah, di sini kita install dulu untuk Composernya. Nah, bisa lihat di sini untuk instalasi Windows, ya, ini. Nah, jadi langsung saja kalau dibuka get Composernya, langsung masuk di get starter ini tadi, ya, kemudian pilih installation Windows. Kalau ada semua menggunakan Windows, ya. Kalau Windows sebenarnya cukup simple, ya. Langsung download saja ini Composer setup.exe nya, kemudian install, next saja, selesai. Nah, tapi kalau ada yang menggunakan Mac atau Linux, ya, nah, kita gunakan ini, ya, PHP Composer ini untuk pengaturan patch-nya, kemudian ini untuk pengaturan secara global, ini secara lokalnya, ya. Nah, coba kita di sini. Jadi saya menggunakan Linux, ya. Saya di sini menggunakan Linux. Jadi kita download dulu untuk Composernya. Nah, jadi bagi adik-adik yang belum download, silakan download di sini. Jadi disesuaikan saja, ya. Kalau saya menggunakan Windows, download yang file setupnya. Kalau saya di sini menggunakan Linux, ya, kalau ada yang menggunakan Linux, nah, bisa di ketik scriptnya ini, ya, get Composer. Nah, kebetulan saya sudah install, jadi saya batalkan saja, ya, karena saya juga sudah install Composer di sini. Nah,
kemudian ketika selesai menginstal, kita rubah status komposernya untuk dapat diakses secara global di sini ya. Namanya composer.var, kita pindahkan ke user local bin shell. Nah, ini. Dan saya pun sudah menjalankan ini, jadi saya tidak menjalankannya lagi. Nah, ketika selesai kita install komposernya, kita sudah bisa menulis di CMD atau Windows, pada Windows atau command prompt, yaitu komposer. Nah, kalau aplikasi komposernya berhasil diinstal, maka akan muncul seperti ini ya, komposer, kemudian versinya yaitu 1.10.15. Nah, jadi komposer sudah berhasil kita install pada Laravel. Kemudian untuk Laravelnya ya, sebenarnya Laravel itu ada dua cara ya penginstalannya. Bisa menggunakan cara ini dengan mengatur patch-nya ya, tapi saya tidak merekomendasikan via ini ya, via menggunakan ini komposer, karena agak cukup ribet untuk pengaturan patch-nya ya. Sebenarnya sama ya, sama tujuannya menginstal Laravel, tapi dia lebih istilahnya lebih panjang alurnya. Nah, kalau ada yang singkat-singkat ya kita gunakan itu saja ya. Jadi yang singkat itu ini. Nah, kita gunakan create project saja. Nah, di sini juga saya mau kasih saran untuk adik-adik untuk mengenai text editornya. Kalau yang sudah familiar menggunakan Atom, bisa digunakan Sublime Text, bisa juga. Cuman saya di sini menggunakan Visual Studio. Nah, kenapa saya gunakan Visual Studio? Ya, menurut saya ini lebih kompleks, atau ya mungkin lebih nyaman yang saya gunakan. Ya, jadi text editor di sini ya dari adik-adik semua, kalau ada yang lebih familiar di Atom atau lebih familiar di apa istilahnya, di text editor yang lain, tidak masalah ya, silakan digunakan. Ini mengenai masalah kenyamanan saja. Nah, kemudian kelebihan dari Laravel juga itu ya, dia tidak harus berjalan di dalam web server. Jadi contoh, misalnya ada sudah install examnya ya, tidak perlu adik masukkan ke dalam folder htdocs ya, kemudian buat folder ke situ. Nah, karena Laravel ini bisa kita buat di luar web servernya. Nah, karena dia nanti sistem jalannya yaitu artisan, kita jalankan sendiri untuk web servernya. Nah, jadi kita contohkan saja pada ini, saya buat ya, ada di documents, ada folder Laravel. Nah, di sini ya ada folder Laravel. Jadi di folder Laravel ini, jadi ini kalau adik sudah menggunakan Visual Code, bisa langsung kita tarik ini untuk memunculkan terminalnya. Jadi lihat juga dia ada di dokumen Laravel, di folder Laravel. Nah, kita paste saja untuk perintah ini. Nah, ini. Nah, ini dia Composer create project. Jadi ini sebenarnya cara penginstalan yang kedua, yang simple ya. Kalau ada yang mau ikuti di penginstalan yang pertama ya, kita atur patch, bisa juga ya, tergantung adik-adik. Kalau mau lewat yang agak panjang untuk penginstalannya, bisa lewat ini ya, bisa lewat ini composer globe require. Dan kalau misalnya yang mau simple ya pilih ini ya, tergantung dari adik-adik semua. Kalau saya pilih ini saja yang simple ya. Nah, kebetulan saya sudah install tadi ini blog ya. Coba saya install yang versi jadi ini penamaan nama foldernya ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat lagi suatu Laravel yang baru ya, nama
web yang baru, ya, bisa kita ganti namanya. Kalau saya type blog, misalnya saya buat lagi mengenai toko online, ya, ini saja yang dirubah, ya. Jadi ini Composer, create project, properties, Laravel /Laravel, ini yang bisa saja dirubah, ya. Ini adalah nama web yang akan kita buat nanti, ya. Jadi ini terserah adik-adik semua mau namanya apa. Tadi saya sudah buat di sini blog, ya, di sini toko online. Nah, itu akan dibuat, ya. Jadi kalau dia menjalankan ini, dia mendownload semua data dari Laravel, ya. Kemudian dia buat suatu folder di sini, ya. Saya matikan saja, ya. Tapi untuk adik-adik semua tetap dijalankan sampai prosesnya selesai, ya. Tunggu sampai prosesnya selesai, karena kalau tidak selesai, ya tidak semua data akan ikut ke dalam struktur Laravel ini. Nah, contoh yang tadi saya sudah download, ya, menggunakan ini Composer Create Project dengan nama blog. Nah, ini, ya. Jadi kalau sudah terinstall dengan berhasil, ya, akan muncul data seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud framework Laravelnya. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai model view, yang mana modelnya, yang mana viewnya, yang mana kontrolnya, ya. Terutama mengenai aturan routes-nya ini, database, ya, application-nya, ya. Nanti kita akan bahas secara mendalam ini. Nah, untuk menjalankan Laravel ini, ya, untuk menjalankan Laravel ini kita menggunakan perintah php artisan ser, ya. php artisan ser. Sorry, kita masuk dulu di dalam foldernya, ya, karena sekarang lihat statusnya kita masih berada di dalam dokumen Laravel. Seharusnya kita harus ada di dalam folder blog, ya, karena itu adalah nama web yang telah tadi kita create project, cd blog. Nah, kita sudah masuk php artisan ser. Nah, ini Laravel sudah dijalankan di localhost atau port 8000. Jadi kalau kita jalankan di sini localhost portnya 8000. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi Laravel ini sudah terinstall, ya. Sesimpel ini saja instalannya, ya. Jadi kalau ada memakai versi Windows, silakan diikuti langkah-langkahnya, ya. Kalau memang kurang paham mengenai artikel yang ada di sini, karena di sini bahasa Inggris semua, bisa mencari artikel yang lain yang bahasa Indonesia. Untuk dokumentasi mengenai bahasa Indonesia Laravel ini saya rasa sudah banyak, karena sudah banyak orang yang gunakan. Nah, ini merupakan tampilan dari Laravel. Nah, inilah nanti yang akan kita coba explore lebih dalam mengenai tampilan untuk pembuatan website pada Laravel ini. Nah, kalau kita matikan, otomatis ini tidak bisa kita jalankan. Jadi kita harus menjalankan php artisan ser untuk menjalankan ini, ya. Jadi dia otomatis reload kalau kita menjalankan server dari Laravel ini. Oke, saya rasa itu saja untuk penginstalannya. Silahkan dicoba adik-adik semua. Kalau ada kendala silahkan ditanyakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.